padahal udah berhasil gitu. Kenapa akhirnya kok bisa reshuffle juga gitu? Pertanyaan Tetapi menarik. saya melihat biasanya orang kalau makin prestasinya makin bagus itu kan dipertahankan gitu ya. Kenapa di reshuffle sih Pak? Siap. Well, Menyesal nggak di reshuffle kata Mbak Afi tadi? Enggak, tapi negara menanggung akibatnya. Jadi apa akibatnya buat negara dengan bereshuffle? menurut Mundur? saya negara dan bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwanatilah, baru saja kita dengar ada kabar yang mengejutkan ya, di mana Tom Lembong itu ditangkap oleh kejaksaan karena terkait korupsi pada tahun saat dia menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016. Nah di sini tentu saja menarik karena memang ini berkaitan dengan jabatannya beliau pada masa itu. Dan seperti kita tahu, Tom Lembong adalah salah satu menteri yang dicopot oleh Presiden Jokowi pada saat itu dan digantikan oleh seseorang yang dipilihnya. Nah, di sini tentu saja menarik karena memang banyak yang penasaran sebenarnya Tom Lembong itu pada saat itu di-reshuffle tuh karena masalah apa? Apakah dia punya kasus atau apa? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya berikut ini. Padahal udah berhasil gitu. Kenapa akhirnya kok bisa reshuffle juga gitu? Pertanyaan Tetapi menarik. saya melihat biasanya orang kalau makin prestasinya makin bagus itu kan dipertahankan gitu ya. Kenapa di reshuffle sih Pak? siap. Well, dari periode pertama ke periode kedua, kita lebih bergeser dari teknokrasi lebih ke politisasi. Ya, jadi jauh lebih banyak yang namanya political appointment di kabinet periode kedua. Ya, jadi lebih kepada loyalis, ya kan, lebih kepada untuk mengakomodasi. Ya, berbagai mengakomodasi atau pertimbangannya lebih politis ya daripada teknokratis. Menyesal nggak di reshuffle kata Mbak Afi tadi? Enggak, tapi negara menanggung akibatnya. Jadi apa akibatnya buat negara dengan bereshuffle? Menurut Mundur? saya negara dan bangsa bisa melihat berbagai variasi pola pikir di periode pertama. Itu beda banget dengan periode kedua. Ya, dan, Bedanya di mana sih Pak? Contoh konkret. Ya balik lagi, di kabinet periode pertama jelas sekali jauh lebih banyak teknokrat, profesional, ya kan. Perilaku juga lebih teknokratis, lebih profesional, bahkan bagi menteri-menteri yang merupakan utusan partai itu masih berperilaku sangat profesional. Ya kan, sementara di periode kedua itu jauh lebih politis ya. Semua lebih pro kontra, maksudnya lebih bukan atas dasar fakta, data, tapi lebih loyal ke saya atau enggak, gitu. Pro saya atau tidak? Ya, kalau tidak pro saya berarti anti saya, gitu. Jadi tidak ada ruang diskusi seperti dulu. Makanya kan betapa pentingnya yang namanya batas jabatan atau term limit. Ya, karena sehebat apapun seseorang, orang itu tetap manusia. Dan manusia itu pasti 2 periode jadi minta 3 periode itu juga termasuk dong. People change ya Mbak Afi ya? Iya. Maksudnya terlalu banyak penjilat. itu penyakit besar. Ya, itulah tadi penjelasan dari Tom Lembong, di mana beliau beralasan bahwa dirinya dipilih itu pada periode awal Presiden Jokowi pada saat itu menjabat. Jadi pada awal-awal kepemimpinan Jokowi itu menteri-menteri yang diangkat banyak dari bagian dari golongan teknokrat atau profesional atau mungkin bahasa kerennya zaken sekarang, ahli pada bidang tersebut. Namun pada periode kedua sehingga akhirnya dia di-reshuffle itu karena memang untuk menampung aspirasi dari partai politik agar kadernya itu yang masuk sebagai menteri. Nah hal inilah yang menjadikan Tom Lembong pada akhirnya itu di-reshuffle pada tahun 2016. Nah jadi bisa dikatakan
keterkaitan antara dirinya sekarang dengan pada saat itu tentu sudah cukup lama ya. Karena memang kalau misalnya, terindikasi untuk korupsi itu seharusnya ya minimal 3 tahun atau 4 tahun setelahnya atau lebih bagus lagi lebih cepat. Atau mungkin ada penyebutan bahwa reshuffle itu karena dia terindikasi korupsi. Nah, jadi pertanyaan dari masyarakat tentu saja jadi beragam ya, karena memang banyak yang menyebut kalau Tom Lembong ini ditangkap karena, politisasi. Seperti yang kita tahu ya, Tom Lembong ini bisa dikatakan selalu ada kemanapun Anies Baswedan pergi. Jadi bisa dikatakan tangan kanannya lah. Bahkan pada saat Pilpres kemarin Tom Lembong ini menjadi co-captain, timnas Amin. Nah, sedangkan bisa dikatakan sekarang kubunya, eee, Anies Baswedan ini sekarang ya tidak menjabat apa-apa ya, kecuali mereka yang merapat ke pemerintahan sekarang. Tapi mereka yang loyal ke Anies Baswedan seperti itu Tom Lembo Tom Lembong, Sahrin Hamid, dan juga, berbagai macam-macam orang yang memiliki idealis yang sama dengan Anies Baswedan, mereka tidak kemana-mana dan tetap ada di kubu Anies. Nah, ada yang beranggapan kalau penangkapan Tom Lembong ini adalah murni karena politik, tapi tentu saja kita tidak bisa menjudge bahwa ini pasti politik ya, karena nanti bakal ada persidangan-persidangan yang tentunya akan ada bukti dan saksi yang akan dihadirkan di situ, sehingga jelas bisa dilihat apakah Tom Lembong ini benar-benar, korupsi atau tidak. Jadi indikasinya bisa lihat dari di akhir nanti. Tapi penetapan sebagai tersangka tentu saja ini bukan barang remeh ya. Perlu ada beberapa alat bukti dan juga saksi sehingga akhirnya, kejaksaan menentukan kalau Tom Lembong ini, benar-benar, terlibat kasus korupsi dan layak untuk dijadikan tersangka. Nah, jadi menarik ke depannya, bagaimana kita melihat, gimana nasib Tom Lembong ini terutama dengan, kubu Anies Baswedan. Apakah beliau benar-benar akan hancur, rusak, atau malah menarik simpati publik? Ya kita tidak tahu ya, karena memang waktulah yang akan menjawab itu semua. Nah, jadi ADN Project sampai di sini dulu, kalau memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Silakan tuliskan di kolom komentar bagaimana pendapat, rekan-rekan semua melihat, situasi seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.